Silakan duduk kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Shalom semuanya. Senang kembali dalam bulan yang baru. Di dalam bulan yang baru, di bulan Februari, ya Bapak Ibu ya, kita bisa bersama lagi. Dan bulan ini bulan yang katanya ada cinta gitu ya. Karena banyak orang merayakan hari kasih sayang di bulan Februari ini. Saya sebenarnya menyiapkan khotbah seri di bulan ini itu untuk bulan berikutnya Bapak Ibu. Cuma dalam beberapa waktu terakhir setelah saya khotbah tentang surga, dan Bapak Ibu sudah memahami kan pemahaman saya bahwa Bapa itu di surga, surga itu adalah kita. Tubuh kita adalah baitnya Allah, bait Roh Kudus. Nah ketika saya mengajar itu, ada satu orang yang bertanya kepada saya. Kemudian beberapa hari yang lalu ada rekan kita yang tinggal di luar bertanya juga hal yang sama. Berarti ini konfirmasi bahwa saya harus memang mencepatkan khotbah seri tentang ini di bulan ini. Mereka bertanya begini, Pase, kalau Pase berkata bahwa Allah itu ada dalam hidup kita, dan kita harus mengimani bahwa Bapa itu tinggal dalam kita. Surga itu bukan tempat yang antah berantah, tapi surga itu dalam diri kita. Maka bagaimana memahami tentang kalau kita nanti mati, Yesus datang kembali, kita kan dibangkitkan. Nah terus kita dibawa, nah dibawa kemana Pase? Kan kata gereja, kata banyak pendeta, kita dibawa ke surga. Nah surganya tuh mana? Kan Pase bilang surga itu dalam hati. Nah kalau kita nanti sudah mati, dibangkitkan, terus kalau surganya itu dalam hati kita, Bapa bertahta dalam hidup kita, lah kita dibangkitkan terus dibawa kemana Pase? Saya berpikir, iya juga ya. Banyak orang yang memang belum paham tentang apa yang saya pahami. Maka akhirnya saya majukan khotbah ini di bulan Februari, masih dalam rangkaian khotbah seri saya sepanjang 2025, kembali pulang Pak. Tema di Februari ini kita fokus ngomong soal kebangkitan. Di Januari kita ngomong soal surga, di Februari ini kita ngomong soal kebangkitan. Bisa dimunculkan layarnya? Kebangkitan tubuh. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu kebangkitan? Ini hal yang sangat prinsipil, sangat dasar sekali. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Bahkan kalau ada orang mengatakan, oh inti pengajaran Kristen tuh A, B, C, D, E. Tapi kalau bagi saya, paling mendasar inti pengajaran Kristen adalah soal kebangkitan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kebangkitan bagi saya adalah inti iman Kristen. 1 Korintus 15, 17-20 berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, perhatikan kalimat ini. Maka sia-sialah kepercayaanmu. Kau ngomong beriman tentang surga, tentang Bapa, tentang berkat, tentang apapun itu yang namanya dogma, doktrin, iman, sebutkanlah namanya. Tapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia semua tadi. Ini ayat yang keras loh Bapak Ibu. Ayat yang sangat tajam. Ayat yang mestinya dipahami literal bahwa kebangkitan Kristus itu adalah inti Kristen. Bahasa lainnya yang membedakan Kristen dengan yang lainnya itu ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kalimat berikutnya, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kau percaya Yesus lahir, kau percaya Yesus mati di atas kayu salib. Kau percaya Yesus punya kuasa, punya mujizat, bla 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 bla. Tapi kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, apalah artinya itu? Kalau ngomongin tentang mujizat, nabi-nabi juga banyak melakukan mujizat. Kalau mengajar yang hebat, penuh kasih, nabi-nabi apa kurangnya? Maka perhatikan baik-baik saudara. Dan kalau Yesus gak bangkit, kita masih dalam dosa. Kacau gak? Jadi Bapak Ibu harus memahami ini. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Udah percaya, tapi kalau Yesus tidak bangkit, ya kita tetap binasa. Tetap mengalami yang namanya maut, keterpisahan dengan Allah itu. Kalimat berikutnya di ayat ini.
Jikalau kita hanya hidup dalam dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita juga adalah orang-orang yang paling malang dalam segala manusia. Maksudnya gini, kalau Bapak Ibu punya pengharapan bahwa Yesus tuh ya udah di bumi ini aja deh. Udah Yesus tuh berdampak pada kita di bumi ini aja deh. Maka ya kita orang paling malang dari segala manusia. Karena Yesus ketika datang dan melakukan kehendak Bapanya di dunia ini, dia bukan membuat manusia yang hidup di bumi ini saja yang diberkati, tapi ada janji tentang kebangkitan. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kasih Tuhan di mata Tuhan. Ayat ini begitu luar biasanya. Saya sih berharap Bapak Ibu terutama yang sudah punya pemahaman tentang Alkitab lebih dalam. Coba didalami ayat ini. Cuma 17, 18, 19, 20. Cuma 4 ayat. Tapi kalau kau ketemu mutiara-mutiaranya. Wah, kau punya iman yang luar biasa. Iman yang dahsyat. Kolose 1 ayat 18 masih pengajaran Paulus. Kita ngomongin soal kebangkitan hari ini. Kebangkitan tubuh tepatnya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ialah yang sulung, kembali ditekankan. Tadi Korintus mengatakan juga demikian. Kolose kembali. Paulus menulis surat penggembalaan pertama tadi kepada jemaat Kristen di Korintus. Sekarang jemaat Kristen di Kolose. Artinya apa? Sederhana. Baik jemaat Korintus dan Kolose punya pertanyaan yang sama. Punya pergumulan yang sama. Makanya Paulus mengajarkan hal yang sama kepada Korintus, kepada Kolose. Yesus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kalau dikatakan Yesus adalah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, maka tentu ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Yang bangkit dari antara orang mati, kan begitu logikanya. Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Kalimat yang saya bold, saya tebalkan. Yesus Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Alkitab saya mengatakan hanya butuh 2, 3 orang saksi. Maka kasus hukum bisa kita menangkan. Korintus mengatakan demikian. Kolose mengatakan demikian. Oh Pak, itu kan yang nulis sama Pak, Rasul Paulus. Oke, Wahyu juga mengatakan demikian. Wahyu yang nulis adalah Rasul Yohanes. 2 saksi mengatakan hal yang sama. Mengatakan bahwa Yesus adalah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang-orang mati. Jadi Alkitab mengatakan dengan jelas Bapak Ibu. Bahwa Yesus adalah yang sulung atau yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau kau Kristen, kau tidak percaya ini, bermasalah. Ini adalah inti pengajaran dalam apa yang disebut dengan kekristenan. Bahwa Yesus itu mati buat kita, menebus dosa kita, dan gak full stop, gak titik. Dan dia bangkit. Artinya apa bangkit? Dia menang atas maut itu. Kalau Yesus gak bangkit, berarti dia masih dalam maut. Sia-sialah iman kita tadi. Seperti banyak orang di luar sana, punya banyak kepercayaan, punya banyak iman. Mereka tidak bisa menunjukkan fakta bahwa ada dalam iman mereka yang mati dan bangkit. Alkitab kita dengan jelas mengatakan demikian. Dan Alkitab yang nulis bukan 1 orang. Yang nulis beberapa orang. Paling tidak dalam konteks apa yang sudah saya bagikan ada 2 rasul. Baik Paulus maupun Yohanes yang mengatakan hal yang sama. Saudara, yang sulung atau yang pertama bangkit dari antara orang mati ini bukan berarti harfiah ya. Coba Bapak Ibu dengarkan saya, lihat saya. Yang sulung dari pertama yang bangkit. Ini kalimat ini bermasalah nggak? Yang sulung yang pertama kali bangkit, masalah nggak buat saudara? Halo? Gini loh, kalau yang sulung yang pertama bangkit berarti kan logikanya dulunya nggak ada yang pernah bangkit. Kalau kau percaya Alkitab, ada gak yang pernah bangkit? Halo? Yang pernah mati terus dibangkitkan ada gak? Masa gak ada sih? Di Alkitab kita gak ada orang yang mati terus dibangkitkan gitu.
Pertama, ya Lazarus tadi. Terus siapa lagi? Bukan cuma Lazarus. Ada anak janda di Sarfat yang dibangkitkan sama siapa? Elia. Apakah dia berarti gak dibangkitkan? Kemudian siapa lagi? Ada putrinya Yairus. Benar gak? Dan yang paling heboh apa? Bukan cuma satu orang. Ketika Yesus mati, benar gak? Apa kalimatnya? Apa cerita di balik Yesus mati? Ketika dia mati itu. Orang-orang melihat orang-orang kudus dibangkitkan masuk ke kota. Ini tahu cerita ini gak? Halo? Ketika Yesus mati, justru banyak orang kudus dibangkitkan dan orang kudus ini masuk ke kota menunjukkan diri mereka bangkit kepada orang-orang. Itu kata Alkitab loh. Berarti kalau begitu, Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang sulung, yang bangkit dari orang mati apa tidak? Ini kan menarik Bapak Ibu. Tapi kita skip aja gitu. Nah, saya mengajarkan saudara, ya. Ini berarti nggak bisa ditafsirkan literal. Kalau kita berkata bahwa Yesus yang pertama kali bangkit dari antara orang mati, lalu bagaimana dengan cerita-cerita Alkitab? Kita masih sumbernya di Alkitab loh. Faktanya ada. Lazarus udah 4 hari mati, dibangkitkan. Berarti bangkit dari antara orang mati enggak? Iya. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Makanya jangan ditafsirkan literal atau harfiah. Ini bicara mengenai sisi spiritual. Bicara mengenai sisi rohani. Contohnya nih, dalam konteks yang lain ya, dengarkan saya. Ismail, anak sulung bukan? Anak pertama bukan dari Abraham? Iya dong. Esau, anak sulung bukan? Anak pertama bukan dari Yakub? Iya dong. Tapi dia meskipun Ismail dan Esau meskipun merupakan anak yang dahulu lahir, tapi tidak pernah menjadi anak sulung dalam konteks mendapatkan hak kesulungan. Born first, but not first born. Pertama kali lahir, tapi bukan menjadi anak sulung. Berarti kalau begini, di Alkitab kita ada dalam konteks lain yang tidak bisa ditafsirkan literal. Faktanya Ishak bukan anak pertama lahir dari benihnya Abraham. Yakub bukan yang pertama lahir dari benihnya Ishak. Faktanya mereka anak kedua secara kelahiran. Tapi Alkitab kita mengatakan merekalah yang menerima hak kesulungan. Yesus memang bukan yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tapi kita maknai Yesuslah yang membuat akhirnya orang-orang mati kemudian bisa bangkit kalau beriman kepada Dia. Ada makna rohani, ada makna spiritual yang dalam konteks kebangkitan Yesus. Dimaknainya jangan literal, tapi dimaknainya secara spiritual atau rohani. Makanya tidak ada pengajaran anak janda di Sarfat ketika bangkit itu membuat kita bangkit, nggak ada. Lazarus bangkit membuat kita punya jaminan kebangkitan, nggak ada. Meskipun faktanya mereka bangkit. Kenapa kita yakin mereka bangkit? Karena itu yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sia menjadi Kristen. Kalimatnya jelas tadi, 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi ini harus mengakar, mendalam. Sebagai basic iman kita, kalau kita mau mengikut Yesus menjadi orang Kristen. Kristus itu bangkit, makanya kan berkali-kali. Ada banyak pendeta juga mengatakan demikian. Kenapa orang Kristen kok heboh kalau merayakan Natal? Tapi ketika Paskah tidak dirayakan dengan sungguh-sungguh. Natal aja ada Natal bersama. Paskah ada gak Paskah bersama? Jarang sekali. Natal kita bisa rayakan berhari-hari, Paskah paling cuma hari Minggu itu doang. Padahal kalau ngomongin kelahiran Yesus ke dunia ini itu penting. Tapi kalau dia lahir ke dunia ini sebagai manusia, terus dia mati menanggung dosa kita katanya di atas kayu salib. Tapi dia tidak bangkit, berarti dia masih kalah dengan maut. Sia-sialah imanmu. Bukan saya ngomong, Alkitab saya ngomong. Jadi pernyataan dalam 1 Korintus 15-17 ini sangat mendalam Bapak Ibu. Dan sentral sekali dalam iman Kristen. Ayat ini menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah fondasi yang tidak dapat diabaikan. Maka perspektif kita, point of view kita sebagai orang Kristen, ini harus dijadikan dasar dulu.
Jika kebangkitan Kristus tidak terjadi, maka seluruh bangunan iman Kristen akan runtuh. Kalau Yesus tidak pernah dibangkitkan, maka kekristenan menjadi agama yang sama saja, sami mawon dengan agama-agama lain. Itu makanya kebangkitan Yesus itu berusaha untuk didinai, ditiadakan, dihapus. Saya ngomong agama yang dekat dengan Kristen. Apa agama yang dekat dengan Kristen? Pertama, Yahudi. Yahudi percaya Yesus mati. Tapi tidak percaya kebangkitan Yesus. Dalam kisah di Alkitab, ketika para penjaga-penjaga kubur Yesus datang kepada imam besar, mereka dibayar. Bilang, kalau ditanya, kemana mayat Yesus? Di mana mayat Yesus? Apa kata imam besar? Supaya prajurit-prajurit itu ngomong kepada orang banyak. Dicuri murid-muridnya. Yosefus, seorang sejarawan Yahudi, mengatakan Yesus mati. Ada seorang bernama Yesus yang disebut Kristus yang mati di atas kayu salib. Itu sejarah di luar Alkitab. Seorang sejarawan Yahudi namanya Josephus mengatakan demikian. Dan literatur di luar Alkitab yang mengatakan Yesus mati banyak sekali. Ini sumber primer. Sumber primer itu apa? Sumber atau tulisan atau peninggalan yang ditulis sejaman dengan Yesus. Josephus itu hidup di abad pertama, Bapak Ibu. Maka dia dekat sekali dengan kehidupan rasul-rasul. Dia dekat sekali dengan kehidupan Yesus. Meskipun dia tidak menjadi Kristen, tapi cerita tentang apa yang terjadi dalam dunia dia sebagai orang Yahudi, itu dia dengar. Dan dia mencatat dalam bukunya. Bahwa Yesus yang disebut Kristus itu mati di atas kayu salib. Tapi tidak mengatakan Yesus bangkit. Apalagi agama yang dekat dengan Kristen. Islam. Iya dong. Pertama sama-sama Semit. Budayanya sama, Timur Tengah. Bahasanya mirip. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Arab itu satu rumpun. Beda-beda tipis. Kata Allah Elohim. Dalam bahasa Arab Allah, Allah sama. Apa kata Islam? Islam percaya enggak Yesus mati? Tidak. Islam tidak percaya Yesus mati. Karena yang mati bagi dalam teologi Islam dalam Quran, tepatnya di surat An-Nisa 157, mengatakan bahwa yang mati adalah seseorang yang bentuk dan rupanya diserupakan Allah seperti Yesus. Dalam tafsir berikutnya dikatakan yang diserupakan Allah serupa dengan Yesus itu adalah Yudas Iskariot. Itu An-Nisa 157. Makanya tidak ada orang Islam yang percaya Yesus mati. Isa Al-Masih bagi mereka bukan mati, dia diangkat ke surga. Dan yang mati digantung di atas kayu salib itu seseorang yang rupanya dan bentuknya diserupakan seperti Isa. Silakan kalau orang Kristen mau cari tahu An-Nisa 157 gimana. Tinggal di googling aja. Surat An-Nisa 157 berkata apa? Pas saya gak bisa bahasa Arab kan ada terjemahannya. Saya juga gak bisa bahasa Arab tapi kan terjemahannya ada. Bapak Ibu sekarang mau baca Tripitaka, Weda, Talmud. Asal kau mau aja di internet banyak Pak. Nah, dua agama yang dekat dengan kekristenan ini menutupi fakta Alkitab bahwa Yesus mati dan bangkit. Itu kenapa saya mengatakan kebangkitan Yesus adalah inti dari kekristenan. Jadi memahami dan mengimani kebangkitan Yesus itu bagi saya sebagai seorang yang belajar kebenaran. Bagi saya seorang yang mau benar-benar memahami kebenaran sejati. Bagi saya yang terpanggil untuk mengajarkan kebenaran kepada banyak orang. Kebangkitan Yesus itu vital. Sangat vital. Memang ada Pak, orang Kristen yang tidak percaya Yesus bangkit. Banyak. Jangan bilang gak ada. Kristen liberal yang menekankan pada logika, mereka tidak masuk. Kalau Yesus mati, masuk akal. Tapi Yesus bangkit naik ke surga, bagi mereka itu gak masuk akal. Di luar nalar, di luar logika. Maka pendeta-pendeta aliran liberal percaya kepada Yesus. Ibadahnya di gereja. Kitab sucinya Alkitab. Tapi tidak menekankan soal hal ini. Kenapa? Kebangkitan Yesus itu di luar nalar mereka. Gak masuk logika mereka. Padahal kata Paulus dalam Korintus tadi. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Jujur saja Bapak Ibu. Saya sudah banyak belajar agama. Kan sudah saya bilang,
Saya tuh ya di atas ya, tidak di atas tidak. Istri saya boleh dicek. Mungkin dia kadang-kadang juga bertanya dalam hati, cuma dia gak pernah ngomong sama saya. Saya sering dengar ustadz khotbah. Di kamar kadang-kadang pakai earphone. Kalau pakai earphone dia gak dengar. Tapi kalau saya pakai loudspeaker dia pasti dengar. Di kamar mandi. Saya tuh senang di kamar mandi. Kenapa? Rumah saya kecil. Tempat yang paling saya nyaman di kamar mandi. Yang gak bisa diganggu-gugat. Saya gak punya ruang doa, Pak. Gak punya kamar khusus gitu. Di kamar mandi itulah. Kebetulan di rumah ada 2 kamar mandi. Jadi kalau mau buang air lainnya ada di kamar mandi bagian belakang. Saya yang di tengah. Kalau pakai loudspeaker kan kedengeran itu. Apalagi kamar mandi kan ada gaungnya kan. Pasti kedengeran. Bukan 1-2 orang ustadz yang saya dengerin banyak. Tapi saya gak tergoyahkan lagi. Kenapa? Karena tadi saya udah punya iman yang kuat. Dan saya butuh mereka. Untuk apa? Nambah wawasan saya. Kadang-kadang kita orang Kristen tuh enggak. Nanti kita transfer. Ketakutan banget sih sama transfer. Ketakutan banget sih sama roh jahat. Di mana imanmu? Jadi karena saya mendengarkan, saya dapat point of view mereka. Saya mengerti ternyata, oh Islam itu tidak percaya Yesus mati. Nah kalau ngomong sama orang Islam tentang Yesus mati dan bangkit, yang ada berantem. Karena kita pakai Alkitab, kita mengatakan Yesus kita mati dan bangkit. Mereka mengatakan enggak. Meskipun mereka kekeh mengatakan Isa mereka itu sama dengan Yesus kita. Kan begitu. Oh Isa tuh Yesus Pak Seno. Sama ceritanya. Lahir dari Miriam kan. Maria kan tuh sama. Ya situnya sama. Sampai titik itu sama. Tapi cerita soal kematian dan kebangkitannya. Yang merupakan dasar dari iman Kristen. Mereka tidak percaya. Lah kalau mereka tetap kekeh dengan ngomong begitu. Ngapain diterusin? Makanya kalau saya lihat di YouTube, di TikTok, ada pendeta, ada hamba Tuhan ngajak diskusi, berdebat, saya ketawa-ketawa aja. Aduh gila, annoying banget ya. Dan itu dipublish gitu. Terus kalau mereka berhasil menjelek-jelekan agama yang lain, begitu pula sebaliknya mereka berhasil menjelek-jelekan kita, mereka tertawa-tawa gitu, mengolok-olok. Saya bilang kok begini ya? Kok kita tidak menghargai manusia yang lain? Yang merupakan kalau Bapak Ibu udah dengerin saya apa? Manusia yang lain itu apa? Halo? Manusia yang lain itu apa? Manusia yang lain itu ada roh Allah juga dalam diri mereka. Ya. Tapi orang Kristen enggak. Pokoknya yang bukan Kristen, roh dalamnya roh setan, roh demit, genderuwo, Lucifer. Waduh, lu ya udah jelas-jelas hakim itu Yesus tapi ngambil bagian Yesus mulu. Itu kenapa vital Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus memahami kebangkitan Yesus ini? Pertama saudara, kebangkitan Yesus itu membuktikan kemenangan atas dosa dan maut. Kebangkitan Yesus adalah bukti nyata bahwa kuasa dosa dan maut telah dikalahkan. Roma 6 ayat 9 mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yang dia takuti itu ketika di Getsemani, Bapa kalau boleh cawani lalu daripadaku, tapi jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Itu adalah maut, keterpisahan dengan Allah. Dan ketika akhirnya ditombak, dipaku di atas kayu salib, dia teriak, Elai, Elai, lema sabatani. Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa? Yesus sedang menanggung maut. Upah dosa yang maut sedang ditimpakan kepada Yesus. Dan Bapa memalingkan wajahnya. Itu deskripsi film dari Passion of the Christ-nya Mel Gibson. Itu bagus banget sih. Meskipun saya gak yakin itu fakta. Masa Allah memalingkan wajah terus nangis gitu ya. Tapi kan itu menggambarkan, mengilustrasikan peristiwa itu. Kalau Yesus gak bangkit, maka dia masih mengalami keterpisahan dengan Allah kan. Makanya Alkitab katakan tadi sia-sialah imanmu. Maut itu adalah upah dosa. Roma 6 ayat 23. Dan dengan bangkitnya Yesus kuasa maut itu dipatahkan. Ada lagunya tuh kan. Jika Yesus tidak bangkit maka kematiannya hanyalah kematian seorang martir. Ya martir kan banyak. Dalam sejarah gereja tuh martir gak bisa dihitung, banyak sekali. Baik yang namanya tertulis dalam sejarah gereja maupun yang tidak tertulis. Sampai detik ini banyak martir juga yang masih berguguran. Ketika zaman ISIS kemarin ketika masih berkuasa di Afghanistan, berkuasa di Irak, di Suriah. Banyak kita lihat dari YouTube kan. Ada orang Kristen yang tidak mau menyangkal imannya dipenggal, divideoin.
Itu kan yang membuat akhirnya YouTube dan sosial media lainnya itu melarang mempublish semua itu. Karena dulu masih di vulgar itu. Saya masih dapat itu video wartawan Jepang yang ditangkap sama ISIS dan diminta untuk menyangkal imannya. Dia orang aja bukan Shinto tapi sudah Kristen. Dia nggak mau dan dia dipenggal. Kepalanya gelinding, saya melihat videonya ada. Apakah mereka bukan martir? Martir. Tapi ya martir doang gitu loh. Karena imannya mereka dapat upahnya. Tapi kematian mereka nggak berdampak apa-apa sama kita kalau kita tidak punya spirit yang sama. Kalau Yesus mati doang, ya dia cuma martir aja. Seperti Stefanus martir, seperti Yakobus martir, seperti rasul-rasul Yesus yang lain yang juga mati martir. Dia tidak menang atas dosa. Dia tidak menang atas maut yang merupakan kutuk dosa. Dia tidak bisa mengalahkan keterpisahan dengan Bapa. Kebangkitannya membuktikan bahwa pengorbanannya di atas kayu salib efektif untuk menebus dosa manusia. Sudah belum bersyukur kepada Bapa dan Yesus soal ini? Itu yang saya bilang, ayo kita menjadi komunitas Kristen yang tadi saya bilang Natal itu penting. Natal itu kan bicara mengenai kelahiran. Kelahiran juru selamat, kelahiran anak Allah menjadi manusia. Itu penting. Tapi seperti saya bilang, meskipun anak Allah yang namanya Yesus ini mau jadi manusia dan lahir dalam rahim Maria, lahir di kandang domba lagi. Tapi kalau dia mati dan gak bangkit, sia-sia iman kita. Percuma. Dia hanya sekedar nabi, manusia biasa yang mati martir buat kita. Yang mati-martir karena imannya, tepatnya itu. Ya sama seperti martir-martir lain. Saudara siap martir apa tidak? Beberapa kita mungkin siap. Beberapa kita bahkan sudah mengimani dan menghidupi. Pokoknya apapun, gak akan kulepas Yesus. Mau godaan apapun, tantangan apapun, tetap Yesus. Meskipun gak naik pangkat, gak bisa jadi pejabat tinggi, perwira tinggi, karena iman kita ora popo. Buat apa jadi jenderal di dunia ini, jadi menteri di dunia ini, jadi presiden di dunia ini, kalau sangkal imannya. Kalau saya ngomong begini nanti dihubung-hubungin lagi sama presiden sekarang. Enggak loh saudara. Cuma kan faktanya itu ada. Saya dulu nyaris seperti itu juga. Bukan karena jabatan, karena perempuan, gila enggak tuh dulu. Bagaimana saya dulu dibutakan sama yang namanya CINTA. Kan ada lagunya tuh ya. Konyol. Ya. Ya. Sudahkah benar-benar kau siap mati bagi Yesus? Yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa kebangkitan Yesus itu penting? Karena kebangkitan Yesus menegaskan validitas pengorbanan Yesus. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah korban penebusan dosa. Ibrani 9 ayat 26 mengatakan demikian. Namun jika Yesus tidak bangkit, maka tidak ada jaminan bahwa korbannya diterima oleh Allah. Dia kan anak domba, dia mengorbankan dirinya. Nah kalau dia mati, dia gak bangkit. Apa validasinya bahwa korban dirinya itu diterima oleh Allah? Kebangkitan Yesus adalah tanda bahwa Allah menerima pengorbanannya sebagai penebusan yang sempurna atas dosa-dosa manusia. Dalam Roma 4 ayat 25 mengatakan demikian. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya apa? Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kita sudah dibenarkan, dinyatakan benar di hadapan Allah melalui iman kepadanya. Artinya apa? Korban Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita diterima oleh Allah. Kan begitu. Kalau tidak diterima oleh Allah, kita nggak mungkin dibenarkan. Di mata Allah kita tetap manusia berdosa, manusia brengsek. Puji Tuhan, ketika kau percaya pada pengorbanan darah Yesus, tubuh Yesus di atas kayu salib, kau percaya Yesus itu mati buat kita, menebus dosa kita, dia dibangkitkan, dan Alkitab mengatakan kita dibenarkan. Sekarang Allah melihat kita bukan kita lagi, bukan manusia berdosa lagi, tapi manusia yang di mata dia dibenarkan.
Dia melihat kita bukan si Seno yang brengsek lagi, yang penuh dengan dosa lagi. Dia melihat saya, melihat Yesus yang menaungi saya, melingkupi saya. Kenapa? Karena saya percaya penuh atas apa yang Yesus lakukan buat saya di atas kayu salib. Dibenarkan, dianggap benar. Bukan berarti saya benar, tapi dianggap benar, dibenarkan. Seperti saya pernah bilang kan, ketika dulu saya bertobat, terus sekolah teologi, saya sempat syok di tahun pertama. Kenapa? Teman-teman saya tuh kalau ujian, ya, terus dosen tuh ninggalin kelas, itu nyontek semuanya. Saya sampai geleng-geleng, nih kita semua mau jadi pendeta. Ada yang bersaksi, saya dapat mimpi, dapat vision, saya berkhotbah di depan jutaan orang. Seperti Reinhard Bonnke, wah keren banget saya bilang. Tapi ulangannya nyontek. Lah gua dulu biang nyontek. Terus mau bertobat. Saya pikir di kelas teologi itu semuanya udah mau bener, jadi malaikat. Tapi nyontek. Bahkan ada yang bilang, nomor ini ayatnya gimana sih? Nafsirannya gimana sih? Jadi dosennya itu ke kantor, kita di situ sibuk. Saya bilang gimana nih? Pernah suatu ketika ada materi pengajaran bahasa. Namanya juga saya lemah di bahasa. Kalau bahasa Inggris saya dapat dari TK, jadi sedikit-sedikit ngerti lah. Nah ini bahasa Ibrani. Mateng gak? Titik, garis. Yang saya gak ngerti bacanya gimana. Tiba-tiba ujian. Dikasih satu ayat dalam perjanjian lama. Disuruh tulis pakai bahasa Ibrani. Mateng gak? Ayat pendek. Saya gak bisa sama sekali. Karena baru belajar Ibrani 1. Baru 3-4 kali pertemuan. Baru baca alfabet. Terus suruh menulis ayat pendek dalam bahasa Indonesia. Ditransliterasikan ke dalam bahasa asli bahasa Ibrani. Gak ngerti. Yang lainnya nyontek. Saya mau jujur aja. Saya cuma jawab begini. Saya masih ingat banget itu dosennya namanya Pendeta Dr. Andes Haryanto MTH. Dekat dengan saya. Ya. Saya bilang, Pak, saya jujur gak ngerti jawabnya gimana. Ya. Dan saya gak mau nyontek, saya cuma ngomong ini bahwa saya gak ngerti, belum paham, dan tidak mau berdosa karena nyontek. Kiranya Bapak memahami posisi saya hari ini. Yesus bless you. Saya masih ingat kalimatnya kurang lebih begitu. Mestinya kan 0 dong. Enggak tuh. Dapat nilai bagus tuh. Terus beberapa waktu kemudian saya cukup dekat dengan dia. Saya bawa kertas itu. Pak mau nanya, ini kenapa dulu gue dikasih nilai bagus ya? Dia cuma ngomong, karena kejujuran itu mahal, Sen. Makanya saya dekat sama dia. Sayang Pak Bimo udah gak bersama-sama saya. Dulu saya tuh kalau Pak Haryanto pergi kemana-mana diajak. Khotbah di mana? Saya bahkan pernah diajak ke Lembang, ke Bandung. Kalau saya mau ngikutin pelayanan dia kan memang dosen terbang kemana-mana saya diajak. Saya bahkan pernah bikin yayasan sama dia. Saya masih ingat banget. Semester 2 saya bikin yayasan, cuma gak jalan yayasannya. Karena gak ada donaturnya. Ya, pembimbingnya, penasehat yayasannya dia, ketua yayasannya saya. Kalau Pak Prana tahu Pak Bahtiar Damanik, itu salah satu pengurus yayasannya. Tapi nggak jalan karena kita lupa, kita cuma idealis. Bikin yayasan mah gampang ya. Ketemu sama notaris yang anak Tuhan gratis ya bikin aktenya ya. Tapi jalannya kalau nggak ada donatur, nggak ada sponsor gimana? Jadi cuma punya mimpi tapi aplikasinya nggak jalan. Akhirnya kita mundur. Aktenya saya kasih ke Pak Haryanto. Nggak tahu dilanjutkan nggak dengan ide beliau yang luar biasa. Jadi kita dibenarkan. Ya. Jadi jangan songong gitu. Lo dibenarkan bukan berarti lo udah bener. Orang lo masih nyontek, masih cheating, masih bohong. Ya. Yang hal gampang itu kan gini. Udah di mana bro? On the way. Itu bohong. Gue udah gak percaya lah kalau lo gue whatsappin dijawabnya on the way itu gue gak percaya. Jangan-jangan masih di kamar mandi jawabnya on the way. Masih tacap, masih ibu-ibu masih make upan jawabannya on the way. Udah mesen Gojek. Ya, tapi Gojeknya tuh belum ada yang jawab gitu. Oke gitu ya, belum jalan ke rumah, kita masih nyari. Jawabnya on the way. Bohong. Apakah itu bukan dusta? Ya, tapi kita tetap dibenarkan oleh Allah. Kenapa? Karena percaya pada Yesus. Terus ada orang kalau dengar begini masih bilang saya gak percaya sama Yesus. Gimana coba? Ya. Kebangkitan Yesus itu dasar. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus menjamin hidup kekal bagi orang percaya. Kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa orang percaya juga akan dibangkitkan dan menerima hidup kekal.
Dalam 1 Korintus 15:20 Paulus menyebut Yesus sebagai yang sulung, yaitu yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini berarti kebangkitan Yesus adalah model, jaminan bagi kebangkitan orang percaya. Jika Yesus tidak bangkit, maka janji kebangkitan dan hidup kekal bagi orang percaya juga nggak ada. Nothing, mimpi, khayal, ilusi. Tapi iman kita mengatakan bahwa karena Yesus bangkit, maka kita pasti akan dibangkitkan. Ayatnya jelas. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, iman kita sia-sia. Karena gak ada pengharapan untuk hidup kekal bersama dengan Bapa. Kebangkitan Yesus juga membuktikan kebenaran ajarannya. Itu kan validasi Bapak Ibu. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa dia adalah anak Allah. Dan bahwa segala yang dia ajarkan adalah benar. Roma 1 ayat 4 mengatakan, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, kurios kita, Tuan kita. Jika Yesus tidak bangkit, maka klaimnya sebagai Mesias. Klaim orang Kristen bahwa Yesus adalah Mesias. Klaim Yesus sebagai anak Allah. Klaim orang Kristen bahwa Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia, itu palsu, hoak. Kalau udah demikian, ajaran Yesus itu menjadi ajaran yang tidak memiliki otoritas. Ngapain dengerin dia? Tapi karena dia bangkit, menunjukkan bahwa setiap perkataan yang diajarkan yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Itu makanya saya selalu mengatakan, kalau saya berharap saudara juga begitu. Kalau Alkitab berkata ya, ya. Kalau Alkitab berkata tidak, tidak. Makanya saya selalu mengatakan bahwa sola scriptura, Alkitab menjelaskan Alkitab. Saya ingin menekankan bahwa Bapak Ibu harus merenungkan firman Tuhan. Jangan cuma jadi orang Kristen yang membeo. Kalau pendetanya ngomong ini, iya benar. Gerejanya ngomong ini, iya benar. Tanpa diselidiki, tanpa direnungkan lagi. Kalau udah begini, udah masuk kotaknya. Bahwa ajaran pendeta, ajaran gerejanya itu udah benar. Maka kalau dia tidak validasi, tidak selidiki perkataan pendeta dan gerejanya itu benar apa tidak. Sesuai apa kata Alkitab. Maka konsep itu kan mendarah daging. Wah makanya susah. Makanya saya menyadari kenapa butuh puluhan tahun saya baru menemukan kebenaran. Karena selama puluhan tahun saya bilang, saya meskipun bapak saya bukan pendeta, ibu saya bukan pendeta, tapi mereka mengajarkan saya aktif. Saya ingat banget sejak saya bisa jalan sendiri. Saya sekolah minggu. Zaman saya kecil, zaman saya SD belum ada gereja di Komplek Kodam Kebonjeruk, belum ada. Jadi kami tuh sekolah minggu, di rumahnya guru sekolah minggu. Saya manggilnya Tante Domi. Kenapa Tante Domi? Suaminya namanya Domingus. Beliau sudah gak ada. Itu gangnya sama rumah saya 4 gang di belakang. Jadi agak ke belakang di Komplek Kodam. Kalau sudah masuk ke Komplek Kodam itu lebih ke belakang. Kecil. Saya masih kecil, pokoknya udah TK. Pokoknya sebelum TK lah, udah bisa jalan. Saya disuruh ibu saya gak diantar. Cuma diantar pertama, terus ibu saya, tahu tempatnya mas? Tahu Bu. Ke situ. Setiap pagi dibangunin sekolah minggu. Sejak kecil saya di gereja. Diajarkan hal-hal yang didoktrin sama gereja. Wah itu karena saya memang tidak diajarkan untuk merenungkan firman Allah. Dulu kalau ke gereja, di gereja lama saya, gereja ibu saya, kalau ke gereja bawa Alkitab yang ada kidung jemaatnya. Itu alasannya apa? Supaya saya kalau nyanyi tahu lagunya. Sebab zaman dulu kan belum ada proyektor Pak. Zaman dulu loh belum ada. Daripada saya bawa Alkitab, bawa kidung jemaat yang berbeda, saya dibelikan kidung jemaat yang ada Alkitabnya. Tapi ayat Alkitabnya nggak pernah dibaca. Kenapa? Ketika di gereja itu ya udah diem aja, pendetanya ngomong apa, iya. Kalau lagi fokus dengerin, berarti mengimani sungguh apa yang dikatakan pendetanya. Itu yang masuk ke kepala saya, masuk ke hati saya. Ketika saya kemudian membaca Alkitab dengan mau sendiri, itu sudah terkonsep. Oh pemahamannya begini, kata pendeta saya begini, maka saya tidak menemukan kebenaran. Maka saya bilang sama saudara, ayo sekarang ini sebelum kita mati, kita harus siapkan kantong anggur yang baru. Karena banyak ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Berikutnya Bapak Ibu, kebangkitan Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa. Tanpa kebangkitan Yesus, kita masih hidup dalam dosa. Karena tidak ada jaminan pengampunan dan pembebasan dari kuasa dosa. Dalam 1 Korintus 15:17, Paulus mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosamu. So buat apa kita percaya sama Yesus? Kalau Yesus tidak bangkit, kita masih hidup dalam dosa kita. Berarti seperti hukum Taurat, kita harus memberikan korban bakaran,
korban penebus salah kalau kita merasa kita salah. Tapi meskipun demikian masih banyak orang Kristen yang tidak menghargai apa yang Yesus lakukan buat dia. Masih banyak kita yang gampang sekali, mudah sekali berdosa. Mudah sekali menyakiti. Ini berarti bahwa hanya melalui kebangkitan Yesus Bapak Ibu biji mata Tuhan. Kita memiliki jaminan bahwa dosa-dosa kita telah diampuni dan kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan, kuasa dosa, ke kerajaan terang, hidup dalam kebenaran. Kamu, aku, kita sekarang ada dalam kuasa kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kerajaan terang. Ini bermasalah karena kita masih tinggal di dunia. Ya. Makanya kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan dianggap aneh oleh orang dunia. Dan banyak orang Kristen gak kuat itu. Ya. Yang berikutnya, kebangkitan Yesus memberikan makna dan tujuan hidup. Jika Yesus tidak bangkit, maka hidup kita sebagai orang percaya tidak memiliki makna dan tujuan yang kekal. Gak ada tuh pengharapan hidup kekal nantinya gitu, gak akan ada. Iman kita menjadi sia-sia karena tidak ada harapan untuk masa depan. Namun kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan yang pasti bahwa hidup ini bukanlah akhir. Ketika kita mati bukanlah akhir. Hidup di dunia ini bukanlah akhir. Dalam 1 Korintus 15:19 Paulus mengatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, jika dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Itu kata Paulus. Maka kita harus beriman, menaruh pengharapan bukan hanya di dunia ini saja kepada Kristus, tapi juga dalam kehidupan kekal nanti. Kebangkitan Yesus memberikan makna bahwa hidup kita memiliki tujuan kekal. Yaitu untuk memuliakan Allah dan hidup bersamanya selamanya. Misi Yesus ke dalam dunia adalah menjalankan rencana Bapa. Kalau kau ingat saya pernah khotbah, juru selamat sejati itu adalah Bapa. Bapa lah yang merancangkan itu. Bapa gak bisa melakukannya, bukan Bapa tidak maha kuasa. Karena Bapa itu kan roh. Bapa sudah mengajarkan kalau mau menebus dosa manusia harus dengan darah. Di perjanjian lama Bapa menggambarkan berikan korban binatang tak bercacat celah. Tapi itu hanya gambaran kalau kita sudah membaca Alkitab dengan utuh. Bapa sudah merancangkan, dia mau siapkan anak tunggalnya, anak sulungnya, Yesus Kristus. Untuk menjadi manusia dan menebus dosa manusia. Jadi juru selamat sejati itu Bapa. Tapi Yesus juru selamat kita karena dialah yang menjadi pelaksana dari rencana keselamatan yang Bapa berikan, yang Bapa siapkan, Bapa rancangkan sejak dahulu kala. Sebagai anak domba Allah, ia menjadi korban penebus dosa manusia. Ketika sebagai anak Allah, ia taat menjalankan semua perintah Bapanya. Yesus berkali-kali berkata, yang kulakukan ini Bapa yang perintahkan. Yang kuajarkan ini bukan dari aku mendengarnya dari Bapa. Aku diutus oleh Bapa. Ketika Bapa memintanya untuk mati di atas kayu salib, ia melaksanakan semua tadi dengan taat. Ia rela mati di atas kayu salib meskipun ada pergumulan batinnya di Getsemani. Pergumulan batin, kegalauan, gundah gulana itu wajar. Manusiawi, Yesus itu manusia. Tapi yang penting kegundahan itu tidak merubah rencana Allah buat kita. Kita harus tetap mengambil keputusan seperti yang Allah kendaki untuk kita ambil. Itu yang Yesus contohkan kepada kita di Getsemani. Bapa, jikalau, andai kata, boleh cawan ini lalu. Tapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Wah, itu dalam banget Bapak Ibu maknanya. Karena ia taat maka Bapa membangkitkan dia dari maut. Karena Bapa lihat ketaatan anaknya ini menanggung dosa manusia padahal dia sudah bercucuran keringat seperti darah. Karena Bapa melihat kesungguhan anaknya untuk mati menebus umat manusia. Karena Bapa melihat anaknya itu ngerti DNA hati Bapa yang rindu sekali manusia diselamatkan. Maka Bapa membangkitkan Yesus dari kematian. Jangan ngomong Yesus bangkit karena dia Allah. Dia bisa bangkit, gak ada ayatnya.
Yang ada ayatnya Roma 8 ayat 11. Yang ada ayatnya Kisah Rasul 2 ayat 32 yang mengatakan Allah telah membangkitkan Yesus ini dan kami semua menyaksikannya. Allah yang membangkitkan Yesus. Kalau Allah tidak membangkitkan Yesus, Yesus tetap mati. Kenapa Allah membangkitkan Yesus? Karena Allah menghargai apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai anaknya yang mau taat sampai mati, menjalankan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Kenapa Allah membangkitkan Yesus? Untuk validasi bahwa korban anaknya ini itu diterima, diaksep. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, kematian, keterpisahan masih ada. Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia, perhatikan kalimat ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam kamu, roh dianya ini bukan roh Yesus. Karena kalimatnya, dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus, berarti ada roh lain kan, selain Yesus kan. Jika roh dia yang membangkitkan Yesus diam dalam kamu, maka ia, roh dia itu, yang telah membangkitkan Kristus itu dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Clear. Yesus dibangkitkan Bapa untuk membuktikan bahwa mautlah tidak berkuasa lagi atas manusia. Kita gak bisa lagi teriak, jadi jangan bilang sama saya, Pak Seno, kayaknya Allah meninggalkan saya. Hey! Yang meninggalkan Allah tuh lu, bukan Allah. Yesus sudah tanggung itu semuanya. Maut keterpisahan dengan Bapa itu sudah dia tanggung. Jadi gak ada itu orang tuh mengeluh. Gara-gara masalah ekonomi, masalah keluarga, hati lagi sakit. Terus ngomong sama pendetanya, iya kayaknya Bapa lagi tinggalkan saya. Ini pertama, bodoh. Yang kedua, pendetanya bodoh juga. Allah gak mungkin meninggalkanmu. Kalau dia mau meninggalkanmu, ngapain dia capek-capek mempersiapkan rencana dan mengutus anaknya untuk mati buat kita. Yang meninggalkan Allah adalah dirimu. Yang menjauhkan dirimu dari Bapa adalah dirimu sendiri. Bertobatlah. Bahkan kalau kita tahu juga, Yesus naik ke surga juga karena Bapa. Dia berkali-kali, sebaiknya aku kembali kepada Bapa. Sebab kalau aku tidak kembali kepada Bapa, roh tidak akan diberikan kepada kamu. Janjinya tidak akan diberikan kepada kamu. Kekasih Tuhan, tanpa kebangkitan Yesus, iman kita sia-sia. Karena tidak ada jaminan pengampunan dosa. Tidak ada harapan hidup kekal. Tidak ada kemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus adalah fondasi yang membuat iman kita kokoh. Dan memberikan kita keyakinan bahwa kita telah dibebaskan dari dosa dan kutuknya. Dan akhirnya memiliki jaminan hidup kekal dalam Dia. Mempercayai kebangkitan Yesus, maka mempercayai juga kebangkitan orang mati. Karena sama seperti sebuah orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua kita yang ada dalam fellowship in Christ, persekutuan dengan Yesus, koinonia bersama dengan Yesus, maka kita nanti juga akan dibangkitkan seperti Dia dibangkitkan. Mempercayai kebangkitan Yesus artinya percaya juga bahwa kita nanti akan dibangkitkan dari kematian dan memperoleh hidup yang kekal. Biji mata Tuhan, inilah iman Kristen yang sejati. Apa itu? Yang saya bilang vital itu apa? Yakni mengimani tindakan Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus dan mengimani bahwa setiap orang percaya yang ada persekutuan bersama dengan Yesus akan dibangkitkan di akhir zaman untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau ada orang nanya, Pak Seno berkata bahwa Bapa itu dalam diri kita. Tubuh kita adalah surga. Lalu kalau ada orang mati, nanti Yesus datang kali kedua dibangkitkan. Pak Seno berarti gak percaya kebangkitan dong. Ini terlalu jauh berpikirnya. Lalu kalau sudah sampai di sini, apakah kebangkitan itu? Bagaimana kebangkitan itu? Kebangkitan itu nanti apa sekarang? Saudara, saya undang untuk terus bersama dalam program ini. Setiap hari Minggu, di sepanjang Februari, saya mau fokus ngomong soal kebangkitan.
Hari ini saya mengajar saudara dasar bahwa kebangkitan Yesus itu adalah vital bagi iman Kristen. Mempercayai kebangkitan Yesus berarti juga mempercayai kebangkitan kita, mempercayai kebangkitan orang-orang mati. Karena Yesus yang sulung yang pertama dibangkitkan, maka kita harus percaya juga bahwa ada yang kedua, ketiga, keempat dari semua orang mati yang nanti akan dibangkitkan juga pada waktunya. Pertanyaannya, apakah kebangkitan itu? Kebangkitan yang pernah saya ajarkan selama ini, kalau saya pikir-pikir itu ilusi. Saya mau mengajak kita untuk coba belajar dari ayat Alkitab. Seri yang pertama soal kebangkitan ini mungkin tidak bermasalah bagi iman saudara. Tapi seri kedua, seri ketiga, kalau saudara tidak siapkan kantong anggur yang baru, saudara akan bermasalah. Ya. Sebab saya akan mengajarkan point of view yang baru tentang kebangkitan itu. Saya berharap saudara siap. Ya. Saya kemarin di program kelas Tiranus hari Sabtu, mengajar semua teman-teman yang jadi membership dari komunitas Kristen Sejati yang menjadi member dari YouTube DWBSD. Saya mengajar tentang Jemaat Berea. Jemaat Berea itu membuka diri ya, untuk terima semua ajaran. Mereka tidak pernah nolak-nolak. Tapi sisi yang lain, mereka menyelidiki kembali apakah yang diajarkan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Saya berharap saudara juga demikian. Ya. Jadi jangan cepat-cepat menilai kalau belum menyelidiki. Jadi siapkan hatimu, apa yang sudah saya paparkan ini coba direnungkan lagi. Apakah sama ketika kau merenungkan dengan Roh Kudus dengan apa yang saya bagikan di minggu ini. Dan kedepannya kita mau belajar terus. Ingat, tema besar kita di 2025 adalah kembali pulang. Saudara masih ngawang-ngawang, apa sih maksudnya pasti kembali pulang? Tapi nanti kalau dari Januari, Februari, sampai Desember, sebuah khotbah saya diikuti, ini seri panjang sepanjang tahun. Di Desember terakhir, minggu terakhir sebelum kita kunci tahun 2025. Kita akan ngerti, oh kembali pulang itu maksudnya ini. Sehingga kalau kita dikasih umur panjang, masuk 2026, kita menjadi pribadi yang benar-benar memahami kebenaran yang sejati. Sepanjang 2025, saya akan mengajar tentang dogmatika atau doktrin gereja DWBSD. Ya, ini penafsiran. Ya, bisa tepat, bisa nggak tepat, namanya juga penafsiran. Ya, bisa sama, bisa tidak sama dengan gereja lain, namanya juga penafsiran. Tapi silakan saudara seperti Jemaat Berea yang membuka diri dengan semua ajaran yang baru, tapi menyelidiki bersama Roh Kudus sungguh Alkitab. Apakah yang diajarkan yang baru itu sesuai kebenaran firman Allah atau tidak. Tundukkan kepala, kita doa.